Selayang Pandang Biografi Pak Sudarto. Romo Sudarto Viryaputra merupakan salah satu tokoh agama Buddha yang memiliki peran penting dalam pembinaan kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Beliau lahir di Temanggung pada tanggal 5 Agustus 1939. Berikut ini adalah selayang pandang mengenai perjalanan hidup dan pengabdian Romo Sudarto Viryaputra. Identitas tokoh. Nama lengkap beliau adalah Sudarto Viryaputra. Almarhum. Beliau bergelar pandita. Beliau lahir di Temanggung pada tanggal 5 Agustus 1939. Beliau merupakan putra dari Bapak Mitro Taruno dan Ibu Sumarsi. Masa kelahiran dan kehidupan awal. Bapak Sudarto Viryaputra merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Beliau hidup dengan penuh kerukunan bersama saudara-saudaranya. Sebagai anak sulung, beliau bekerja untuk membantu keluarga. Beliau berusaha agar adik-adiknya dapat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi daripada dirinya. Kehidupan berumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau bekerja sebagai petani. Beliau menikah dengan Ibu Sobinga. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 4 orang anak yang terdiri atas 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Bagi kami sekeluarga, almarhum Sudarto Viryaputra merupakan sosok yang menjadi suri teladan. Beliau mengajarkan arti kesabaran melalui kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi situasi yang sangat sulit sekalipun, beliau tetap tenang. Beliau lebih memilih diam dan tidak pernah marah ataupun menunjukkan rasa kesal kepada keluarga. Sejak usia muda, beliau telah menunjukkan minat yang besar terhadap pendalaman ajaran agama Buddha. Meskipun pendidikan formal beliau hanya sampai sekolah dasar, semangat belajar beliau tidak pernah berhenti. Beliau memperdalam pengetahuan agama melalui membaca berbagai buku, mengikuti pendidikan non-formal, serta berbagai pelatihan keagamaan. Berkat ketekunan dan semangat belajarnya, beliau memiliki pemahaman agama Buddha yang mendalam. Beliau juga memiliki kemampuan untuk membimbing umat dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan agama Buddha di wilayah Kaloran tidak terlepas dari peran banyak tokoh. Salah satunya adalah almarhum Bapak Budi Harsono yang memberikan sebidang tanah di Desa Telogowungu, Kecamatan Kaloran. Di atas tanah tersebut kemudian dibangun sebuah wihara yang diberi nama Wihara Dharma Surya. Wihara Dharma Surya tersebut menjadi pusat kegiatan keagamaan umat Buddha di Kabupaten Temanggung. Berikut merupakan gambar Wihara Dharma Surya yang terletak di Dusun Jangleng, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Seiring berkembangnya agama Buddha di wilayah Kaloran, kebutuhan akan tempat ibadah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, didirikan tempat ibadah agama Buddha di Desa Kalimanggis. Lokasinya berada di Gumuk Gentong yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Ngepreng. Pembangunan tersebut dimulai sekitar tahun 1976. Tokoh-tokoh yang menjadi pendiri dan perintis wihara tersebut antara lain almarhum Bapak R.S. Mangun Sodarmo, almarhum Bapak Minwar, almarhum Bapak Sarmito, almarhum Bapak Sastro, almarhum Bapak Suwito, almarhum Bapak Tartodomo, almarhum Bapak Darmo Pardi, dan almarhum Bapak Sugianto. Berikut merupakan gambar Wihara Gumuk Gentong yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran. Kemudian, tanah tempat wihara tersebut berdiri direlokasi untuk pembangunan sekolah dasar Impres. Bersama para tokoh masyarakat, dibangunlah tempat ibadah agama Buddha yang lebih memadai. Wihara tersebut kemudian diberi nama Wihara Dhammapana. Berikut merupakan gambar Wihara Dhammapana yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran. Bapak Sudarto menjalani prosesi Visudi yang dipimpin oleh Bante Kemasarano di Wihara Dharma Surya, Dusun Jangleng. Sejak saat itu, beliau menggunakan nama Sudarto Viryaputra. Perjalanan, pengabdian. Dalam perjalanan pengabdiannya, Romo Sudarto Viryaputra dipercaya mengemban berbagai tanggung jawab dalam kehidupan beragama. Beliau diangkat sebagai pandita. Beliau juga dipercaya sebagai P4B atau pembantu pegawai pencatat perkawinan yang diangkat oleh Gubernur Jawa Tengah. Selain itu, beliau aktif sebagai pengurus Pitse Mapan Budi yang kini dikenal sebagai Magabudi Kabupaten Temanggung. Beliau tidak hanya menyampaikan ajaran Buddha melalui ceramah. Beliau juga aktif membina umat. Beliau memimpin berbagai kegiatan keagamaan serta turut berperan dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kehadiran beliau menjadi sumber inspirasi bagi keluarga maupun masyarakat. Beliau mengajarkan pentingnya hidup yang harmonis. Beliau menanamkan kehidupan yang religius,
serta sikap saling menghormati dan penuh toleransi. Dedikasi beliau dalam membina umat memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan agama Buddha di Kabupaten Temanggung, terutama di wilayah Kecamatan Kaloran. Melalui keteladanan, kebijaksanaan, dan kepedulian sosial yang tinggi, beliau berhasil menanamkan nilai-nilai keimanan, nilai persaudaraan, serta semangat gotong royong di tengah masyarakat. Dalam kehidupan keluarga, beliau juga dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan selalu mengutamakan kebersamaan. Atas jasa dan pengabdiannya, Romo Sudarto dikenang sebagai sosok yang sederhana, berintegritas, dan memiliki komitmen yang kuat dalam memperjuangkan kemajuan umat Buddha. Warisan pemikiran, perjuangan, dan keteladanan beliau terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan berlandaskan nilai-nilai agama. Tokoh seperjuangan di Wihara Dharma Surya, Dusun Jangleng, Kecamatan Kaloran. Dalam perjuangannya mengembangkan agama Buddha, Romo Sudarto tidak berjalan sendiri. Beliau didampingi oleh banyak tokoh yang memiliki semangat pengabdian yang sama. Di antaranya adalah almarhum Bapak Sugito, almarhum R.S. Mangun Sudarma, almarhum Bapak Erwanoro, almarhum Bapak Sastro, almarhum Bapak Budi, almarhum Bapak Sudarto, dan almarhum Bapak Suprapto. Selain itu, dalam merintis perkembangan wihara, beliau juga dibantu oleh almarhum Bapak Suharman, almarhum Bapak Yamin, Bapak Antiono, Bapak Suyadi, dan Bapak Rukimin. Bersama para tokoh tersebut, mereka bekerja sama membangun kehidupan beragama yang lebih baik bagi umat Buddha di wilayah Kecamatan Kaloran. Sekitar tahun 2000, Romo Sudarto Virya Putra merintis berdirinya Wisma Bhikkhu Jaya Wijaya yang berlokasi di Desa Kalimanggis. Beliau juga menjadi pembina bagi beberapa wihara yang berada di wilayah Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Kemudian, pada tahun 2010, beliau dipercaya menjabat sebagai Ketua Majelis Maju Putih Provinsi Jawa Tengah. Dengan penuh kesabaran, dengan semangat yang tidak pernah padam, dan tanpa mengenal lelah. Beliau menghadapi berbagai rintangan serta cobaan dalam mengembangkan agama Buddha. Berkat kerjasama yang baik dengan Yang Mulia Bhikkhu Sangha, para tokoh masyarakat, para umat, serta para donatur, perkembangan agama Buddha di Kecamatan Kaloran dapat terus bertahan dan berkembang hingga saat ini. Nama-nama wihara yang dirintis dan dibina. Beberapa wihara yang tumbuh dan berkembang melalui perjuangan beliau antara lain Wisma Bhikkhu Jaya Wijaya di Dusun Kerajaan, Wihara Siripia Kanti Manggala di Dusun Pringkuda, Wihara Budidaya di Dusun Batur, Wihara Dhamma Gayasi di Dusun Ngalarangan, Wihara Dhamma Laksana di Dusun Ngasalan, Wihara Dhamma Firya di Dusun Kalisat, Wihara Sanghameta Arama di Dusun Cendono, Pondok Meditasi di Dusun Geblok, Wihara Surya Putra di Dusun Bondalo, Wihara Dhamma Laksana di Dusun Bugen, Wihara Dhamma Firya di Dusun Jomo, Wihara Budidaya di Cilegong, Bejen, dan Wihara Sasana Bumi di Jumo. Di samping itu, Romo Sudarto Virya Putra juga membantu menggerakkan generasi Buddhis agar memperoleh beasiswa, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Pengaruh terhadap masyarakat. Romo Sudarto Virya Putra dikenal sebagai pribadi yang bijaksana. Beliau menjadi sosok yang inspiratif. Beliau dikenal karena kesabarannya, serta ketulusannya dalam mengabdikan diri kepada agama Buddha. Melalui keteladanan hidupnya, beliau memberikan pengaruh yang sangat besar bagi keluarga, bagi umat Buddha, dan bagi masyarakat di sekitarnya. Perjuangan yang memberikan arti bagi umat Buddha. Semasa hidupnya, Romo Sudarto Virya Putra senantiasa memberikan dharma kepada umat Buddha. Beliau juga memberikan semangat dan motivasi kepada para tokoh yang ingin mendirikan wihara di berbagai daerah, terutama di daerah-daerah yang memiliki banyak umat Buddha, tetapi belum memiliki tempat ibadah. Beliau meyakini bahwa keberadaan wihara bukan hanya sebagai tempat beribadah, melainkan juga sebagai pusat pembinaan umat, tempat belajar dharma, serta tempat mempererat persaudaraan di antara sesama. Semangat pengabdian beliau menjadi dorongan bagi banyak tokoh dan umat Buddha untuk terus menjaga serta mengembangkan kehidupan beragama di wilayah Kecamatan Kaloran dan sekitarnya. Penghargaan dan pengakuan. Semasa hidupnya, Romo Sudarto Virya Putra menerima berbagai bentuk penghargaan atas pengabdian beliau. Di antaranya adalah penghargaan sebagai penyokong terselenggaranya kegiatan pembelajaran di Stap Nalanda. Penghargaan tersebut diberikan pada tahun 2012. Beliau juga pernah dipercaya sebagai Ketua DPP Maju Putih. Kepercayaan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, keteladanan,
dan pengabdian beliau kepada umat Buddha. Tua, memasuki usia lanjut, semangat Romo Sudarto Viryaputra dalam menjalankan kehidupan beragama tidak pernah berkurang. Beliau tetap aktif mengikuti berbagai kegiatan keagamaan. Sesekali beliau masih pergi ke ladang, dan beliau tetap melaksanakan puja bakti di wihara. Beliau tidak banyak meninggalkan harta benda, namun beliau meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga, yaitu nilai-nilai kehidupan, karakter yang luhur, petuah, pemikiran, serta keteladanan yang menjadi pedoman bagi anak-anak dan generasi penerus dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sebagai tokoh agama, beliau menjadi panutan dalam membimbing umat, melayani masyarakat, menjaga kerukunan, dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau dikenang sebagai sosok yang menjadi penyejuk kehidupan spiritual, sekaligus menjadi penggerak kehidupan sosial di tengah masyarakat. Wafat, Sabbe Sangkara Anika. Segala sesuatu yang terbentuk di dunia ini adalah tidak kekal. Pada usia 77 tahun, Romo Sudarto Viryaputra mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia. Beliau wafat pada hari Senin Legi, tanggal 29 September 2016. Beliau dimakamkan di pemakaman Kulon, Dusun Kerajaan. Berikut merupakan gambar tempat peristirahatan terakhir Romo Sudarto Viryaputra. Kata-kata, bijak, Bapak Sudarto. Koro bengo, koro uceng, kidul nglamu, lor jangleng. Suk bakal ono tempat sanggar pamujan. Demikianlah selayang pandang mengenai kehidupan dan pengabdian Romo Sudarto Viryaputra. Semoga semangat perjuangan, keteladanan, dan nilai-nilai luhur yang telah beliau wariskan senantiasa menjadi inspirasi bagi keluarga, umat Buddha, serta generasi penerus dalam membangun kehidupan yang penuh kebajikan. Kami sekeluarga memohon maaf apabila dalam penyusunan selayang pandang ini masih terdapat kekurangan ataupun kekeliruan. Satu.